Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ibnu Firnandi. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu simpangan rata-rata, kemudian ragam atau variansi, kemudian simpangan baku, dan ini yaitu data kelompok. Sedangkan video sebelumnya ialah yang data tunggal. Baiklah, simak video berikut ini dengan baik-baik agar kalian dapat memahaminya. Yang pertama, simpangan rata-rata pada data kelompok ialah digunakan untuk mengetahui nilai data yang cenderung berbeda dengan nilai rata-rata. Adapun rumusnya daripada simpangan rata-rata atau SR ialah sebagai berikut. SR sama dengan sigma N sampai I sama dengan 1 FI dikali harga mutlak SI dikurang X bar dibagi N. Nah, di sini ada perbedaan, yaitu dari FI-nya ya, atau frekuensinya. Kalau yang di data tunggal itu tidak ada seperti itu. Nanti lebih jelasnya kita pada soal. Yang kedua yaitu ragam atau variansi. Definisinya ialah salah satu ukuran penyebaran data yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh data tersebar di sekitar rata-rata. Rumusnya ialah S kuadrat sama dengan sigma N sampai I sama dengan 1 FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Begitupun sama dengan ragam ya, jadi penambahannya ialah tambahkan dengan FI nya seperti itu. Kemudian simpangan baku. Definisinya ialah salah satu ukuran penyebaran data yang digunakan untuk mengukur seberapa dekat data tersebar di sekitar rata-rata. Rumus simpangan baku ialah sebagai berikut. S sama dengan akar sigma N I sama dengan 1 FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Sama seperti simpangan baku yang data tunggal ya, hanya bedanya ada penambahan FI nya. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal agar kalian lebih paham. Oke, di sini soalnya sebagai berikut. Hitunglah simpangan rata-rata, ragam ya, atau variansi dan simpangan baku pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi ya. Sini rentangnya datanya 10 sampai 14 yaitu 6. Kemudian 15 sampai 19 itu ada 4 frekuensinya. Kemudian 20 sampai 24 ada 12. 25 sampai 29 ada 16. 30 sampai 34 ada 10. Kemudian 35 sampai 39 ada 2. Oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, kita akan selesaikan bersama-sama. Langkah pertama yaitu ini data yang seperti tadi ya. Kita akan cari dulu jumlah FI-nya, yakni 6 ditambah 4 ditambah 12 tambah 16 tambah 10 tambah 2 ya. Coba bisa kita hitung dengan kalkulator di sini. 6 tambah 4 ditambah 12 ditambah 16
ditambah 10 ditambah 2, berapa hasilnya? Ya, 50. Bisa kita tulis 50. Kemudian langkah berikutnya yaitu mencari XI. Nah, XI itu apa? XI ialah nilai tengah, ya, nilai tengah dari data ini. Jadi setiap data, ya, di sini itu nanti ada XI-nya. Bisa kita hitung kembali XI-nya. Caranya gimana? Nah, ini berarti 10 ditambah 14 kemudian dibagi 2, berarti 10 ditambah 14 24, kemudian baru kita bagi 2. Itu berapa? Ya, 12. Oke. Demikian juga yang di bawahnya, yaitu ini 15 ditambah 19 kemudian dibagi 2. Bisa kita hitung lagi agar lebih jelas. Jadi 15 ditambah 19 34 dibagi 2 berarti 17, ya, 17. Nah, ini karena ini rentangnya 12 atau P-nya ya, panjang intervalnya, kita cepatnya gini aja. 15 dikurang 10 yaitu 5. Jadi rentangnya atau panjang kelasnya itu 5. Kita tinggal tambahin aja. 12 tambah 5 17, ya. Sama. Coba 17 tambah 5 hasilnya 22. Begitupun kita hitung dengan manual kayak tadi. 20 tambah 24 yaitu 44. Kemudian bagi 2 maka hasilnya 22. Nah, ini cara cepatnya seperti itu. Jadi karena rentangnya tadi 5 panjang kelasnya, yaitu kita tambahkan 5 saja. Jadi 22 ditambah 5 yaitu 27, ditambah 5 32, ditambah 5 37. Nah, X-nya sudah ketemu semuanya, ya. Lanjut, langkah berikutnya ialah cari FI dikali XI. Man FI-nya berarti 6, XI-nya 12. Nah, kita kalikan saja. Nah, 6 dikali 12 ialah 72. Coba kita buktikan berapa tidak. 6 dikali 12, ya, 72. Demikian juga yang di bawahnya, berarti 4 dikali 17 berapa? 68. Nah, seperti itu. Terus 12 dikali 22 yaitu 264. Berikutnya 16 dikali 27, biar cepat, 432. Kalian juga hitung ya, yang di rumah barangkali ada kesalahan. Kemudian 10 kali 32 yaitu 320. Terus 2 dikali 37 74. Oke. Nah, setelah itu kita jumlahkan ini FI X-nya ya. FI kali X kita jumlahkan, yaitu berjumlah 72 tambah 68 tambah 264 tambah 432 ditambah 320 ditambah 74. Sudah Pak hitung, hasilnya 1230. Ya, setelah itu baru kita mencari X barnya ya. X barnya yaitu berapa itu? Sigma yang ini ya, sigma FI XI yaitu 1230 dibagi N. N nya berapa ini? Yaitu 50 ya. Kita bisa hitung 1230 dibagi 50.
24,6. Oke, 24,6 X barnya. Selanjutnya bagaimana? Ya, selanjutnya kita mencari harga mutlak XI dikurang X bar ya. Dan ini karena harga mutlak nilainya pasti positif ya. Nah, di sini X-nya berapa ini yang pertama, yaitu 12 dikurang X bar atau rata-rata, yaitu berapa nih? Yang ini nih, 24,6. Nah, kita hitung bersama-sama. XI-nya yang pertama 12, berarti 12 dikurang 24,6 ya, ini karena bahasa Inggris ya, komanya itu titik, itu negatif 12,6 ya, karena harga mutlak jadi positif 12,6. Begitupun yang kedua, 17 dikurang 24,6. Coba contoh sekali lagi. 17 dikurang 24,6. Hasilnya negatif 7,6. Karena harga mutlak maka positif ya, 7,6. Nah, begitu seterusnya. Tinggal kalian kurangi coba di rumah ya, sambil nonton ini. 22 dikurang 24,6 berarti hasilnya 2,6 ya, negatif sih, cuma karena harga mutlak jadi positif. Terus 27 dikurang 24,6 hasilnya 2,4. Kemudian 32 dikurang 24,6 hasilnya 7,4. Terus 37 dikurang 24,6 hasilnya 12,4. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini mencari XI dikurang X bar pangkat 2. Nah, ini dapatnya dari mana? Berarti dari yang sebelahnya saja ini. Ini 12,6 ya, pangkat 2 seperti itu. Kita pangkatkan menjadi pangkat 2. Jadi kita hitung coba yang samping aja ya, biar nggak terlalu lama. Karena kan di sini perpaduan dari XI dikurang X bar. Kan hasilnya ini ya, 12,6. Nggak masalah walaupun ini misalkan negatif ya, karena kalau dipangkatkan 2 negatif kali negatif itu hasilnya positif ya. Jadi kita lebih cepat, kita pangkatkan saja yang ini, berarti 12,6 dikali 12,6 maka hasilnya 158,76. Demikian pula yang berikutnya. Berarti ini kita pangkatkan aja. 7,6 pangkat 2. Sekali lagi jelas. 7,6 kali 7,6 makasihnya 57,76. Nah, itu sepertinya. Terus sampai bawah ya, 2,6 pangkat 2. Dapat hitung hasilnya 6,76. Kemudian 2,4 pangkat 2 hasilnya 5,76. Kemudian 7,4 pangkat 2 54,76. Berikutnya 12
dikurang 12,4 pangkat 2, hasilnya 153,76. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Lanjut. Nah, di sini kita tambahkan karena datanya kelompok, maka ada penambahan FI ya, berikutnya yaitu FI dikali harga mutlak XI dikurang X bar. Nah, rumusnya seperti itu tadi untuk mencari simpangan rata-rata. Jadi FI nya mana? Yang ini 6 dikalikan dengan yang ini ya, karena XI dikurang X bar itu 12,6 ya, berarti 6 dikali 12,6. Kita hitung sama-sama. 6 dikali, berarti yang ini ya, 12,6 kali 12,6 ya, maka hasilnya 75,6. Kemudian sama, berarti 17 dikali 57,6. Oke, sekali lagi kita hitung bersama-sama. 17 dikali ini ya, maaf 4, sorry 4 karena FI ya, 4 dikali ini berarti ya 7,6. 4 dikali ini 7,6 ya, maka hasilnya 30,4. Nah, itu ya. Demikian pula sama ini ya, berarti 12 dikali yang ini 2,6, hasilnya 31,2. Terus bawahnya lagi, berarti 16 dikali 2,4, hasilnya 38,4. Terus 10 dikali 7,4, nah, jadi 74. Kemudian 2 dikali 12,4, maka hasilnya 24,8. Nah, setelah itu apa? Kita cari kita sigma ya, karena kita jumlahkan ini. Setelah itu kita jumlahkan seluruh pada kolom ini. Kita hitung bersama-sama. Kita jumlahkan, berarti 75,6 ditambah 30,4 ditambah 31,2 ditambah 38,4 ditambah 74 ditambah 24,8, maka hasilnya 274,4. Oke, jadi totalnya ialah 274,4. Oke, sekali lagi kita mencari yang pangkat 2-nya, yaitu FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2. Berarti FI nya tetap yang ini, kita kalikan dengan yang ini ya, jadi 6 dikali 158,76. Berarti kita hitung bersama-sama. 6 F nya ya, FI nya ini dikali yang ini dikali 158,76 ya. 6 dikali yang ini ya, hasilnya 952,56. Karena ya 952,56. Kemudian sama
ya, ikutin bawahnya, berarti 4 dikali 57,76. Coba kita hitung lagi. Udah ketahuan ya. Ya, kita pakai kalkulator dulu ya, kalian tahu. Empat dikali ini ya, 57,76, hasilnya 231,04 ya, 231,04. Nah, ini kalian bisa hitung juga di rumah ya, biar lebih tepatnya ya. Nanti 12 dikali ini ya, 6,76. Sudah apa itu hasilnya 81,12. Kemudian 16 dikali ini ya, 5,76, hasilnya 92,16. Kemudian 10 dikali 54,76, maka hasilnya 547,6 ya. Terus ini 2 dikali 153,76, hasilnya 307,52. Nah, setelah itu kita jumlahkan ini keseluruhannya. Coba kita jumlahkan keseluruhannya, yaitu 952,56 ditambah 231,04 ditambah 81,12 ditambah 92,16 ditambah 547,6 ditambah 307,52. Jadi hasilnya 2212 ya, 2212 ya. Oke, sudah ketemu ini semuanya. Yang tanda warna biru, yang sudah warna biru dan warna merah akan kita gunakan nanti di rumus mencari simbang rata-rata, ragam, dan simbangan baku. Lanjut, mudah-mudahan ini bisa kalian pelajari dengan seksama, karena apabila salah di salah satu perhitungan ini ya, tengah-tengah, maka hasilnya akan salah semuanya ya. Karena itu kita harus cermat ya, detail untuk menghitungnya. Oke, lanjut. Pertama, mencari simpangan rata-rata. Rumusnya sebagai berikut. Nah, ini ya sudah kita ketahui tadi yang warna biru ya, yaitu 274,4 dibagi N. Ini berapa? 50. Bisa kita bagi dengan kalkulator. Hasilnya 274,4 dibagi 50. Nah, ini berarti 5,48 ya, atau bisa kita bulat jadi 5,49 ya. Ini berarti yang ini kita ambil tadi yang sudah, nah ini yang warna biru ini ya, 274. Kemudian untuk mencari simpangan ragam, yaitu yang warna merah, yaitu 274. Oh maaf, ini harusnya bukan 274 ya, tetapi 2212 ya, 2212.
ada kesalahan, harusnya tadi 2212. Dibagi 50, hasilnya 4424. Seperti itu ya. Ini ada kesalahan nih, nanti kalian diganti aja ya dengan yang tadi, tapi hasilnya udah benar, yaitu 44,24. Langkah berikutnya yaitu simpangan baku. Simpangan baku itu mudah, kita ngambil dari yang ragam aja ya, di ragam, karena rumusnya sama ya, sama. Bisa kalian lihat, hanya di sini diakarkan saja. Berarti akar S kuadrat ya, akar dari ini dari ragam, maka akarnya S kuadrat yaitu 44,24. Nah, kalau kita hitung itu hasilnya 6,64 ya, 6,64. Oke, jadi bisa disimpulkan simpan rata-rata ialah 5,49, kemudian ragamnya yaitu 44,24, dan terakhir simpangan baku 6,64. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bapak akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.